kita upayakan sebelum akhir tahun 2020 udah selesai semua. Pembangunan proyek jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh Bina Marga di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste pasca pandemi COVID-19, hingga kini berjalan sesuai dengan rencana. PPK 2.4 Provinsi NTT menjelaskan bahwa proyek untuk tahun 2020 seharusnya 5 paket. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, Bina Marga melakukan relaksasi anggaran untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Dirinya juga mengatakan, dengan adanya virus corona pihaknya mengalami kesulitan dalam pengadaan tenaga kerja. Untuk selengkapnya ikuti wawancara channel News Daring bersama PPK 2.4 Provinsi NTT. Untuk perkembangan paket-paket yang ada di lingkungan 2.4 NTT terkait COVID-19 sekarang itu berjalan dengan lancar, tapi dengan catatan di setiap pekerjaan kami pasti selalu mengutamakan keselamatan pekerja dengan cara melakukan pencegahan seperti mencuci tangan, terus memberikan vitamin ke semua pekerja, menggunakan masker, APD, dan selengkapnya. Untuk paket-paket di PPK 2.4 ini memang ada perubahan dari Kementerian Pekerjaan Umum atau lebih lengkapnya Dirjen Bina Marga itu melakukan relaksasi keuangan. Jadi ada beberapa yang memang tetap bekerja tapi dananya memang ada yang di split untuk tahun 2021 seperti itu. Jadi pekerjaan tetap berjalan dengan lancar, di lapangan juga tetap kita jaga kesehatan, itu yang paling utama yang diminta oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen Bina Marganya sendiri. Kalau untuk tahun ini beberapa paket ya Bapak? Kalau tahun ini di lingkungan 2.4 itu ada 5 paket, tapi satu yang memang di drop atau tidak jadi dilaksanakan karena untuk pemenuhan. Alasannya untuk pemenuhan dana untuk COVID seperti itu. Nanti ditarik pusat sementara waktu untuk pemenuhan dana-dana kesehatan atau COVID-nya sendiri. Itu paket apa yang di drop? Paket yang di drop itu paket penanganan longsoran. Ada 5 titik longsoran yang ada di Mota Enes yang di drop sementara waktu tidak dikerjakan dulu, mungkin akhir tahun atau awal tahun 2020 kita udah mulai kerja lagi. Kita tahu bahwa pekerja-pekerja yang ada ini kebanyakan juga ya tenaga teknis ini datang dari luar NTT. Yeah. Nah, dengan adanya COVID ini masih menggunakan tenaga-tenaga dari luar atau tetap menggunakan tenaga lokal yang ada? Nah, dari Kementerian PU-nya sendiri itu sudah memberikan instruksi. Jadi untuk paket-paket yang tahun ini kami ada beberapa item pekerjaan yang diminta pekerjaannya menggunakan tenaga lokal atau dibilang padat karya. Nah, nanti padat karya itu akan bekerja menggunakan tenaga lokal dan dibayar dengan upah minimum regional. Jadi tidak boleh kurang dari upah minimum regional. Kalau lebih boleh, tapi tidak boleh. Dan kalau bisa nanti perusahaan yang mendapatkan atau yang bekerja di paket-paket yang dilaksanakan itu mencari orang-orang yang sebanyak mungkin agar membantu masyarakat. Jadi kan banyak masyarakat yang terdampak COVID seperti itu, jadi mereka masih punya pekerjaan selain itu. Nah, untuk tenaga-tenaga memang masih ada yang menggunakan tenaga luar, tapi dengan catatan perusahaan-perusahaan itu harus bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Jadi setiap mereka datang
mereka harus lapor dulu berapa orang yang datang, mereka harus dikarantina dulu 14 hari. Setelah ada surat dari Dinas Kesehatan setempat, atau kalau di kami itu Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, baru mereka boleh bekerja seperti itu. 4 paket yang dikerjakan sekarang ini paket-paket apa saja? Paket yang dikerjakan di PPK 2.4 itu ada 4, yaitu 2 paket jembatan, itu ada di Kabupaten Belu, 1 ada di Kabupaten Keva Menanu, 1 rutin untuk jalan barunya, untuk pemeliharaan semua, itu yang potong rumput, pengisian kerb dan segala macam. Nah, yang keempat adalah pembangunan jalan Nualayan Hennes, itu sepanjang 10,6 km seperti itu. Total anggaran yang di 4 paket ini berapa triliun? Untuk total anggarannya tidak sampai triliun, hanya sampai 150 miliar seperti itu. Boleh tahu perusahaan-perusahaan yang Perusahaan ada yang lokal, ada yang dari Jawa, dari Bekasi dan dari Jakarta. Ya, targetnya berapa lama selesai? target walaupun dengan COVID kami upayakan, karena ini kebutuhan masyarakat ya, apalagi yang di perbatasan, kita upayakan sebelum akhir tahun 2020 udah selesai semua. Ada kendala tidak? Hingga kini. Dengan COVID ini. Ya. Kendalanya ya paling banyak ketakutan dari masyarakat, karena sekarang juga dari Kupang ke Belu itu banyak pos penjagaan, jadi banyak kendala paling waktu untuk kita pergi rapat, mengadakan masyarakat untuk kerja padat karya, karena mereka juga was-was walaupun kami sudah memberikan arahan kalau mau kerja seperti apa dan segala macam, itu masih terkendala di sana. Seperti distribusi masih lancar, karena memang kalau untuk distribusi barang kan pemerintah juga tidak menyetop ya. Yang di stop mungkin hanya masyarakat yang pulang atau berpergian lah. Kalau untuk distribusi barang, insya Allah dari semua perusahaan tidak ada kendala seperti itu.